Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat stopwatch dengan menggunakan Arduino Uno ya. Nah, di sana untuk kontrolnya saya menggunakan Arduino Uno dan di sini saya tampilkan dengan menggunakan LCD 16x2 I2C. Jadi kalau menggunakan LCD I2C ini kita tidak perlu menggunakan banyak kabel karena cukup menggunakan 4 kabel saja, VCC ground dan pin SDA dan SCL. Lalu di sini saya gunakan 3 tombol. Nah, 3 tombolnya itu tombol yang atas ini. Jadi hanya 3 ini yang saya pakai, untuk yang bawah ini tidak saya pakai. 3 tombol yang saya pakai saya gunakan untuk play, pause, dan stop. Nah, di sini nanti akan saya bandingkan antara hitungan stopwatch yang ada di Arduino Uno dengan di HP itu apakah sama untuk hasilnya ya. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari stopwatch dengan menggunakan Arduino Uno ini ya. Nah, karena di sini tadi sudah saya jelaskan kita menggunakan 3 tombol. Nah, di sini untuk tombol play-nya itu yang ini, lalu ini ada tombol pause dan ini ada tombol untuk stopwatch-nya. Nah, jadi kalau misalkan saat posisi stop, dia nanti akan menghentikan perhitungan timernya dan dia akan mereset kembali ke 0 untuk hitungannya. Dan yang terbaca ini nanti di sini dia berupa menit, detik, dan milidetik ya. Jadi 00 ini untuk menit, titik 2, lalu ini ada untuk detik, 002 ini, lalu ada tanda titik lagi, lalu yang 002 ini baru dia milidetiknya, untuk pembacaan milidetiknya. Nah, sekarang saya akan coba untuk stopwatch-nya ya. Nah, ini untuk kita play terlebih dahulu. Nah, saat play, dia akan mulai menghitung seperti ini ya. Nah, ini untuk perhitungan milidetiknya dan ini untuk perhitungan detiknya ya. Dia akan terus menghitung. Nanti kalau misalkan dia sudah mencapai, dia akan masuk ke menit ya. Kalau hitungan detiknya sudah sampai mencapai 60. Nah, lalu untuk pause-nya yaitu berada di tombol tengah ini. Nah, kalau kita tekan pause, dia akan berhenti. Kalau misalkan kita play lagi, dia akan mulai hitungan yang dari pause tadi ya. Misalkan ini 27, dia akan mulai lagi. Kalau misalkan kita play. Nah, dia akan melanjutkan perhitungan misalkan kita pause. Nah, kalau misalkan kita stop tombolnya, nah dia akan memunculkan tulisan stopwatch tadi, lalu timernya akan reset menjadi 00. Nah, ini untuk cara kerjanya. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagaimana perbandingan antara hitungan dari stopwatch menggunakan Arduino Uno dengan menggunakan stopwatch yang di HP itu sama atau. Nah, ini untuk tampilan stopwatchnya hampir sama ya. Jadi ini untuk menit, lalu ini untuk detik, dan ini untuk milidetiknya. Jadi perhitungan stopwatchnya hampir sama dengan menggunakan HP. Nah, sekarang kita akan mulai untuk perhitungan stopwatchnya. Kita mulai tekan 1, 2, 3. Nah, untuk perhitungan detiknya sama ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita tunggu hingga mungkin sampai ke menit. Kalau sampai ke menit terlalu lama tidak ya? Kayaknya tidak terlalu lama ya. Kita tunggu sampai 1 menit apakah dia nanti hasilnya sama. Karena sampai sejauh ini hasilnya sama ya. Jadi perhitungan antara Arduino Uno dan HP yang ada stopwatchnya. Jadi perhitungan antara Arduino Uno dengan HP, jadi untuk perhitungannya ini hampir sama, hanya selisih milidetik saja karena waktu mulainya tadi kan mesti ada selisih sedikit ya. Nah, ini pun untuk detiknya dia sama, tidak ada yang berbeda antara yang menggunakan Arduino Uno ataupun menggunakan HP. Nah, sampai 1 menit pun dia sama ya. Jadi ketika hitungannya sudah mencapai 60, dia masuk ke 1 menit kalau sudah mencapai 60 detik. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan stopwatch
dengan menggunakan Arduino. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara wiringnya. Nanti untuk wiring dan source kodenya bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa cek saja di deskripsi video saya. Di situ sudah saya sertakan link untuk download source kode dan program dari stopwatch ini. Jadi bagi teman-teman yang berminat atau ingin membuat project ini, silahkan di-download langsung ya teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa saja teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau misalkan saya tidak sempat membalas, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Tapi jangan lupa, kalau teman-teman ingin bertanya di Instagram, DM di Instagram, teman-teman wajib follow dulu Instagram dari Kapasitor Tech ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara wiringnya. Nah, jadi di program ini saya samakan dengan stopwatch yang ada di HP. Jadi kalau misalkan kita play, nah di sini kita bisa pause dan kita bisa mulai lagi untuk waktunya, dan kita juga bisa stop untuk reset dari hitungan dari stopwatchnya. Makanya di sini saya siapkan 3 tombol untuk play, lalu di sini tombol untuk pause, dan di sini tombol untuk stopnya. Nah, jadi meskipun kita play langsung kita stop pun juga bisa ya. Nah, kalau misalkan di HP kan saat kita play seperti ini kita tidak bisa langsung stop ya, kita pause dulu terus baru bisa di stop. Nah, kalau di yang saya buat ini programnya ini bisa misalkan kita play langsung kita stop kembali reset ke nol, jadi tanpa harus di pause terlebih dahulu. Cuma kalau misalkan teman-teman mau buat seperti yang ada di HP, di pause dulu lalu baru bisa di stop, itu juga bisa ya, nanti dibuat seperti itu, dimasukkan di fungsinya. Jadi di fungsinya nanti kalau misalkan tombol ini belum ditekan, kita tidak bisa melakukan stop ya. Jadi tombol pause dulu baru ditekan, harus ditekan terlebih dahulu baru kita bisa menekan tombol stopnya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu untuk programnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana untuk wiring diagramnya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini ada 3 tombol, di mana 3 tombol ini saya menggunakan fungsi input pull up yang sudah ada dari Arduino-nya, jadi kita tidak perlu menambahkan yang namanya resistor pull up ya, karena sudah include di programnya dari Arduino-nya itu sendiri sudah ada untuk resistor pull up-nya, jadi kita tinggal merangkainya seperti ini. Nah, ini kurang kabel ground, seharusnya ini kabel ground-nya yang warna hitam ini dihubungkan dengan ground ya, baik bisa dihubungkan di ground sini atau sebelah sini. Nah, untuk pin push button yang digunakan yaitu di pin 2, lalu di pin 3 sama dengan di pin 4 ya. Nah, kemudian untuk LCD I2C-nya, karena menggunakan I2C jadi hanya 4 kabel yang digunakan. Untuk sumbernya itu VCC dihubungkan ke 5 volt, lalu ground-nya dihubungkan ke ground. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan sumbernya itu lewat kabel USB yang sebelah sini, saya tidak menyarankan menggunakan V-in yang ada di sini ya. Karena biasanya tegangannya itu hanya 4, sehingga lampu backlight atau tampilan dari LCD-nya nanti tidak bisa keluar, jadi kurang begitu jelas nanti tampilannya. Nah, kemudian di sini untuk SCL-nya dihubungkan ke pin A5, lalu SDA-nya dihubungkan ke pin A4. Nah, jadi seperti itu untuk wiring dari stopwatch-nya. Lalu kemudian dari programnya, nah ini nanti programnya juga akan saya taruh di deskripsi. Teman-teman bisa cek saja di deskripsi. Ini deklarasi dari LCD I2C-nya yang menggunakan I2C dengan alamat 0x27, lalu pendeklarasian dari push button-nya yaitu play untuk pin 2, pause untuk pin 3, stop untuk pin 4. Nah, kemudian misalkan teman-teman sudah ada library I2C, LCD, itu biasanya ada yang berbeda, ada yang menggunakan LCD init, ada yang juga yang menggunakan LCD begin. Kalau misalkan terjadi error saat waktu compile, itu teman-teman bisa cek dulu. Untuk LCD-nya ini menggunakan LCD init atau LCD begin seperti ini ya. Nah, ini untuk pendeklarasian bahwa pin mode yang saya gunakan ini menggunakan input pull up ya untuk push button-nya.
Jadi harus ada tambahan pull up seperti ini karena saya tidak menggunakan tambahan resistor lagi nah, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi untuk menggunakan stopwatch-nya. Jadi stopwatch ini saya menggunakan fungsi milis. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, jadi fungsi milis ini hampir sama seperti fungsi delay. Jadi fungsi pewaktuan yang ada di Arduino, salah satu fitur dari Arduino ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi milis dan untuk fungsi menampilkan waktunya itu ada di sini ya. Jadi untuk pembagian waktunya ini dari time yang sudah dideklarasikan di time milis tadi, itu dibagi dengan 1000, untuk menitnya ini detik dibagi 60, lalu miliseconnya ini uh, waktu fungsi time-nya ini dibagi dengan modulus 1000. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk menampilkan timernya atau stopwatch-nya ya. Ini fungsinya menggunakan fungsi, jadi kan tadi di awal tampilannya itu 00 ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk menampilkan di awalnya itu 00 seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak diberi fungsi seperti ini, nanti munculnya di tampilan LCD-nya itu hanya 0.2, 0.0. Jadi hanya segitu saja, tidak 00.2, 00.00. Nah, jadi agar bisa muncul seperti itu menggunakan fungsi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk wiring dan programnya. Jika misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada masalah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau chat saya di DM Instagram ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.